Iya, malam Jumat kembali kita menemui kalian semua di sini ya, di Mereka Ada di Sini. Bersama Ken pastinya di sini untuk kita bisa lebih jauh berkomunikasi untuk mereka-mereka yang tak terlihat oleh pandangan mata dan dari sisi indigo ya. Dan kebetulan di tengah-tengah saya ini sudah ada Mas Agung ya. Agung ya. Oke, Mas Agung Tri. Baik, Mas Agung, ini kebetulan saya mau sapa dulu untuk pemirsa TikTok saya ini ya. Selamat datang di Mereka Ada di Sini ya. Kita akan membahas tentang hal-hal mistis yang akan terus menyadarkan kalian kalau mereka ada di sini. Dan hari ini Mas Agung ini banyak sekali, mungkin di antara kalian semua nih ya, nih TikTok nih ya, ini mungkin udah banyak tahu juga tentang Mas Agung ya. Banyak tahu juga yang mesti dibahas dengan Mas Agung. Mas Agung, Ya. ini karena tema judul kita hari ini nih berdasarkan dari ceritanya Mas Agung nih ya, Ya. bangkitnya pocong tumbal. Jadi cerita tentang Mas Agung dan pocong itu kayak apa sih Mas? Ini kayaknya Jadi gini, Mas Ruben. bentar. Kita anjurkan untuk semua penonton kalau bisa pakai headset sehingga jauh lebih sensitif mendengarnya dibanding kalian tidak menggunakan headset ya. Oke Mas Agung. Ya, jadi gini, awalnya itu kejadiannya itu nggak ada sama sekali kayak firasat atau apa kayak gitu. Cuman pas waktu itu pas hari kejadian itu tiba-tiba di desa itu di kampung si awan itu berwarna oranye. Nah, Ya. kata ada yang masyarakat sana tuh kayak kesepuh kan, orang-orang dulu masih kayak percaya, masih kental kali kan masalah-masalah mistis kayak gitu. Terus dia bilang, wah ada angin apa nih katanya, kalau biasanya kalau awan oranye kayak gini ada yang meninggal nggak wajar. Oh. Kayak gitu katanya. Di mana kampungnya tempatnya? Pokoknya di Jawa Barat. Oke, di Jawa Barat ya. Oke. Di Jawa Barat. Nah, terus katanya nggak mungkin, nggak ada berita apapun kok katanya. Terus tiba-tiba sebelum azan maghrib, waktu itu masih agak jam 5 lewatan lah, sebelum jam 6, terus ada telepon yang kebetulan telepon itu diangkat sama istri almarhum. Nah, istri almarhum katanya di telepon itu isinya dikasih tahu bahwa ternyata suaminya yang pekerjaannya itu adalah supir meninggal tabrakan di jalan tol. Nah, kebetulan yang bareng nyupirnya itu, dia kan kalau misalkan supir truk suka ada kayak driver 2 gitu kan. Jadi dia ada driver malam, ada driver, jadi gantian lah gitu driver truk. Sama-sama meninggal dua-duanya. Nah, jadi berita awal itu cuman berita bahwa almarhum tuh meninggal tabrakan. Ya. Nah, terus habis itu langsung jam 8 itu rame yang melayat ke rumah almarhum. Jam 9 datang almarhum bersama rekan satu mobilnya itu. Berhubung yang satu mobilnya ini tetangga juga, jadi kayak masih pertalian saudara gitu. Jadi kerja bareng mereka dan satu kampung juga. Cuman yang almarhum yang satunya ini agak jauh rumahnya, yang almarhum yang supir ini dia yang deket sama rumah saya. Dia datang, mayat datang terus sama kayak gitu. Yang ngebikin nggak wajarnya itu almarhum datang dengan posisi kepala sudah putus. Sudah putus terus. Enggak, berarti datang ke putus tapi kepalanya ada. Ada kepalanya ada, semua dua-duanya ada, cuma dalam keadaan posisi putus. Terus jari kelingking tidak ada. Iya. Jari kelingking tidak ada. Terus pas datang dari pihak perusahaan cuma membawa bahwa kami berturut berduka cita katanya, terus tentang meninggalnya almarhum, semoga almarhum, itulah ucapan kayak biasa kayak gitu. Terus tanpa pemberitahuan kenapa kepalanya putus terus jarinya hilang, cuman ucapan berduka cita. Terus pulang lagi aja dari perwakilan kantornya itu, dan jenazahnya itu dua-duanya dalam keadaan putus. Oke, berarti bersama temannya itu putus. Iya, dua-duanya dalam keadaan putus, kelingking dua-duanya hilang. Hah? Kok bisa sama ya? Nah, itu yang jadi kecurigaan masyarakat. Tapi saya kan nggak lihat langsung, cuman karena omongan-omongan tetangga, masing-masing omongan, akhirnya satu kampung itu tahu, dan itu sampai keluar, sampai ke kampung-kampung lain pun udah tahu katanya meninggalnya nggak wajar. Tapi waktu itu ya udahlah, mungkin karena kecelakaannya yang di fotonya pun parah, mobilnya itu parah,
akhirnya ya udah mungkin itu udah cuman apa kecelakaannya mungkin harus seperti itu, cuman nggak sama pihak keluarga itu tidak dipertanyakan kenapa jari kelingkingnya nggak ada kayak gitu. Nah terus udah sehari almarhum dikuburkan malam itu juga, jadi jam 8 datang, terus jam 9 beres itu jam 11 malam semua udah beres penguburan. Pas malam pertama yang biasanya waktu itu anak-anak yang kan rumah kebetulan dekat masjid, terus ada sekolah juga, sekolah SD. Biasanya tuh anak-anak tuh nongkrong di pos ronda. Kalau malam itu pasti tetap ramai di pos ronda kayak gitu. Cuman malam itu tiba-tiba sunyi. Yang biasanya malam main keluar kemana nggak ada, sama sekali sunyi, benar-benar sunyi. Nah pas pagi kayak gitu, udah pagi beres pagi, mulailah obrolan katanya ini kok nggak biasanya ya malam-malam sepi katanya ya. Anak-anak juga pada aneh, mungkin karena agak kepot. Ayo ngedenger. Iya. Kayak ada yang nggak mau si abangnya cerita. Jadi sound kita tuh diputus-putus. Iya, tadi kata nggak mau tuh, jadi maksudnya lebih nggak mau dia cerita gitu. Iya. Soalnya tadi beberapa kali kan kita dengerin suara jangkrik, terus ada suara, tadi kan sempat denger suara laler juga. Jadi memang beberapa ada makhluk kan nggak tahu nih ngikut kayaknya untuk mantau. Ya kita coba dulu aja ya. Terus dilanjut, udahlah katanya kita nongkrong aja nanti abis maghrib. Kita kan kalau anak-anak zaman dulu di kampung tuh kalau maghrib bisa pasti bareng kan, sholat bareng kayak gitu. Akhirnya kita janjian tuh maghrib bareng katanya. Ya udah, dia nggak apa-apa. Kita kumpul tuh azan maghrib kumpul, kita biasa udah beres aja sholat maghrib, kita kumpul di pos ronda sekalian biar nanti kalau sholat isya kita bareng lagi kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba satu orang itu kayak suasananya beda ya katanya, kayak anyap terus kayak sunyi katanya, beda banget katanya. Terus ada ngomong lagi apa gara-gara almarhum katanya. Emang kenapa? Ya kan meninggalnya nggak wajar katanya. Langsung semua pada sunyi tuh, nggak ada yang jawab iya, nggak ada yang jawab enggak. Langsung ya udah ganti topik kayak gitu, ganti topik. Nah pas abis isya tiba-tiba kecium bau kayak bau ini kembang 7 rupa kayak gitu, pokoknya wanginya tuh wangi khas, bau bunga kenanga kayak gitu. Kayaknya kok bau wanginya wangi kembang gini ya, kali sedap malam katanya. Wangi sedap malam kali katanya, ada yang kok sedap malam sebelum isya udah kecium, gak biasanya juga kan. Lagian siapa juga di sini yang nanam itu kan. Tiba-tiba 3 menit berselang itu ganti baunya sama bau yang amis. Mau bau kayak bangkai anjir kayak gitu. Wih kok baunya gak berubah. Langsung kita pada mikir satu pemikiran, wah bahaya nih, pasti mikirnya ke sana, ke almarhum. Udah kita sholat di masjid, semua sholat ke masjid. Abis dari isya itu yang biasanya kita nongkrong, janjian kita mau nongkrong di sana nggak jadi. Aduh. Ada suara. Kalau ngomong pasti nanti putus-putus ya. Nah, terus bang? Nah, terus udah itu abis sholat isya kita pulang ke rumah masing-masing. Kita yang tadinya kita udah janjian mau sholat isya abis itu nongkrong, karena nggak jadi. Balik, abis itu balik ke rumah. Malamnya nggak ada apa-apa, masih wajar, kita tidur dengan normal. Terus kita, walaupun biasanya saya tidur jam 10 tuh, waktu itu abis jam 8 saya mau tidur. Nah kebetulan di kampung saya itu ada satu tukang sayur yang kalau belanja itu pasti jam 3 subuh. Nah kalau berangkat, nah sedikit bertahun lagi kalau masuk ke kampung saya dulu itu, jadi untuk masuk ke kampung itu harus masuk dulu ke area pekuburan. Jadi di pinggirnya tuh dari pekuburan, gang kayak gapura gitu, sebelah kanannya itu pekuburan, terus ini jalan raya. Jadi kalau misalkan mau belanja tuh pasti ngelewatin kuburan itu. Pasti lintasan itu tengah-tengah ya? Iya. Pasti ngelewatin pekuburan itu pokoknya. Dan di sana itu, di pekuburan itu ada kayak pos ronda juga, tapi nggak pernah dipakai, tapi masih ada kayak bentukannya gitu, tapi nggak pernah dipakai. Dekat pos ronda itu udah, kalau dulu sih katanya buat penyimpanan keranda kayak gitu, cuman jadi di pinggir jalan banget, gak diberpusin lagi lah gitu. Dia balik, pas dia berangkat masih aman. Katanya pas dia berangkat tuh masih
nggak ada lihat apa-apa, nggak inilah, nggak kayak Ya. biasa dia belanja pagi subuh ke pasar. Pas dia balik waktu itu katanya itu udah mau masuk jam 4 tapi masih jam 3 lewat lah, jam 3 lewat dia udah dengan bawaan motornya yang full sama dagangan sayur. Dia masuk, awalnya dia pikir itu dia kentongan, kan di pos ronda suka ada kentongan tuh, yang panjang. Dia pikir aduh kentongan kali gitu. Soalnya kan almarhum ini kalau nampakin suka nggak berkepala, jadi si kuncupnya itu udah ke belakang kayak gitu, udah kulitnya kayak jaket hoodie kalau di belakang kayak gitu. Nah dia pikir oh kentongan kali kan, udah lewat, ternyata si pocongnya ini loncat ke tengah jalan yang mau dilewatin si tukang sayur ini. Loncat, dia jatuh, ngeguling, terus dagangan semua berserakan, dia ngeguling. Pas dia lihat ke depan, ternyata kenapa dia yakin itu si almarhum? Karena dia juga kenal, dia juga pernah ngobrol sama almarhum. Si kepala almarhum itu kan kalau pocong kayak gini kan, keikatnya sini, badan terus kaki kan. Nah si itu gak tahu gimana kata almarhum itu, dia kepala di tangan itu pegang kepala kayak gini, jadi si kayak gini nih ditutupin kayak gini, dia pegang kayak gitu. Terus dia bilang dalam bahasa Sunda tapi saya artikan ke bahasa Indonesia. Dia bilang tolong bantuin cari kelingking saya, katanya. Terus dia nggak pikir motornya, nggak pikir dagangannya, dia langsung lari. Dan sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman paling 1-2 kilo lah dari kuburan ke perkampungan itu. Dia lari, dia berhenti di pos ronda yang bisa nongkrong. Nah kebetulan habis azan subuh, dia nyampe ke kampung itu habis azan subuh. Azan subuh berkumandang, langsung biasa yang kayak orang tua kakek-kakek gitu sholat di masjid. Ditanya lah, kenapa? Katanya kok muka pucat, udah gitu kayak takut kayak gitu. Saya katanya lihat almarhum ini di kuburan. Mana ada, katanya, nggak, mana mungkin, udah meninggal bangkit lagi kayak gitu, nemuin lagi kita. Saya sumpah demi Allah, katanya, saya lihat itu. Gimana orang meninggal kayak ini? Akhirnya si tukang sayur ini diantar sama yang bapak-bapak itu yang sering sholat di masjid itu, diantar buat ngambil motornya. Diambil motornya itu, udah nggak ada. Tapi dia yakin dia lihat, soalnya katanya saya lihat orang kepalanya katanya dia pegang di sini, dia pegang di sini. Akhirnya bilang udahlah, katanya itu halusinasi aja, katanya. Nggak usah diceritain dulu ke keluarga, kasihan, katanya. Keluarga kalau misalkan tahu pemikiran gimana kan kayak itu, katanya. Ya udah, katanya, tapi saya bener demi Allah lihat. Akhirnya karena dia sampai benar-benar mencoba terus meyakinkan, gue lihat nih gitu. Bener saya lihat, nggak bohong, saya nggak mungkin bohong. Kalau buat bohong saya ngapain juga, kata, sampai ninggalin dagangan kayak gitu. Ya udah, katanya, udah rahasiain aja. Tapi karena dia tetap paginya tetap dagang, mungkin dia cerita ke ibu-ibu. Nah namanya bisa mungkin ibu-ibu saling obrol sampai waktu itu kedengaran sama keluarganya. Keluarganya Oke, bentar. Jadi pada saat habis kayak gitu, nggak lama semua yang lagi diramein itu kedengar sama keluarganya. Enggak, jadi ibu-ibu itu ngobrol langsung, dia mungkin ngomong ke suaranya kedengar sama keluarganya. Iya. Oke. Jadi obrolan itu langsung dia datang, si keluarganya datang marah ke si ibu itu. Gak mungkin suami saya kayak gitu, orang dulunya emang dulu beliau emang ibadah lah gitu, maksudnya kalau sholat gitu nggak pernah tinggal. Terus jadi gak mungkin lah, katanya, kalau misalkan suami saya kayak gitu, katanya. Orang saya juga, suaminya saya itu sholat rajin gitu. Terus, saya nggak bohong, Bu, kata tukang sayur itu. Saya nggak bohong, katanya. Saya lihat lah, saya itu tahunya itu ibu saya kan lagi belanja juga, dia cerita di rumah. Katanya, emang kemarin, katanya, tukang sayur tuh ada yang dicegat sama pocong. Terus saya bilang, masa iya, katanya, tapi katanya sih pocongnya pocong almarhum, pocong almarhum ini. Oh, bisa, kayak gitu bisa aja kan, soalnya kan meninggalnya katanya nggak wajar. Udah, akhirnya cuma cerita jadi nyebar juga ke kampung. Sampai waktu saya sekolah itu dia nyeritain itu kasus itu. Nah pas udah ada 5 hari kelewat 5 hari, waktu itu biasa pos ronda bapak-bapak kayak gitu. Saya ikut juga, maksudnya jam 9 itu masih ada di sana. Tiba-tiba pas jam 9 malam, Teng itu
kita lagi bakar-bakar kayak apa di pos ronda lah kayak gitu, bakar-bakaran kayu kayak gitu, terus ngobrol dari Nah, yang diobrolin itu di pos ronda itu apa tuh? Tentang itu juga apa enggak? Tentang itu juga. Oh, pantes. Tentang itu juga. Lu lagi di pos itu juga ngomong itu juga. Gue dari tadi soalnya gini, gue dengerin ini kan ada tetangganya, ada ini nih, biar nggak terkecoh ya. Sambil aku tunggu sebentar. Makasih yang udah pada kasih gift ya, thank you banget lo ya. Aku lanjut lagi ya. Oke, jadi di pos itu memang pembahasan, gue merinding ya. Karena memang ceritanya tuh satu kampung ya. Satu kampung itu semuanya tuh ikut cerita gitu, nggak cuman yang kayak emang orang-orang yang tahu aja. Iya. Soalnya kan emang dari awal kan pas pertama aja sudah nggak wajar nih, dengan kepala buntung, jari hilang, gigi hilang kan. Dan dua-duanya di kasus yang sama, kepala buntung dan jari hilang. Nah itu. Terus tapi anehnya nih katanya, yang jadi anehnya kita kan itu dua-duanya meninggal nih. Gak mau diceritain lagi, kayak biasa ya, masih bunyi. Makanya nih untuk para TikTok yang lagi pada nonton nih wajib pakai headset ya, biar kedengeran wajib juga. pakai headset. Thank you banget Alwis yang ngasih gift, thank you banget. Itu kalau sampai kayak gini ya, itu memang bener-bener sebenarnya nggak pengen banyak orang tahu. Kalau dilihat dari ceritanya ya, ini tuh kayak ada sesuatu yang akhirnya harus disembunyiin gitu. Nggak boleh apa-apa tuh selalu kita ceritain. Nah ini kadang tadi ketika si AA mau cerita, ada aja tuh kayak misalnya suara jangkrik lah, suara laler lah, tiba-tiba ada earphone kita sound kita hilang. Itu setiap pembahasan yang mau ngomongin itu. Nih Luciana aja ngomong, sumpah suaranya jelas banget. Luciana, kamu tau nggak, di sini nih aku denger malah lebih dahsyat banget loh. Kenceng banget. Jadi pakai headset. Yang lagi nonton TikTok lagi ini di TikTok Ruben Onsu, kamu pakai headset. Jadi sekilas dia. Nah, emang kenapa kita anjurin kalian buat pakai headset, karena mic yang udah kita sediain ini khusus, lebih sensitif daripada mic biasanya. Makanya kalian dianjurkan untuk pakai headset. Lumayan kuat juga sih ya energinya yang ke bawah ke sini ya. Karena emang dari awal udah ngerasa kayak pas ketemu Masnya tadi, loh di luar energinya beda, begitu masuk ke ruangan ini kok pas ada Masnya beda juga. Soalnya kayak datangnya tuh nggak sendiri, bukan keluarga ya maksudnya ya, tapi ada energi yang di belakangnya Mas ini ada yang ikut gitu. Mungkin karena satu daerah akhirnya terkoneksi ya. Oke, jadi kayak terkoneksi. Iya, ada yang menjaga-jaga untuk jangan sampai diceritain sedetail mungkin. Itu yang mereka khawatirin biasanya. Makanya sampai kejadian banyak banget tadi gangguan-gangguan untuk supaya tuh kalau ngomong ngejelasin tuh nggak jelas. Gitu. Emang kedengeran sih. Nah terus bisa dilanjutin lagi ya? Nah abis itu tadi kan di pos ronda nih lagi ngobrol. Nah hilang lagi. Jadi setiap kita lagi mau ngebahas itu hilang. Dan itu bener-bener hilang yang bener gak ada sound sama sekali. Gak ada. Jadi mau ngomong ini juga kagok ya si AA-nya. Lagi. Coba lagi ya. Abis itu kita ngobrolin itu. Tiba-tiba pas di tengah itu kan kalau pos ronda biasa kayak gini kan, kayak gitu kotak kayak gitu, terus di belakang itu ya udah, jadi ngadapnya tuh ke depan pos ronda aja. Nah lagi ngobrol tiba-tiba teman saya tuh ngomong nyelak tuh, ini kok baunya beda ya? Iya katanya, bau amis kayak gitu, anjir kayak gitu. Iya kayak gitu. Tiba-tiba ada yang nengok belakang dan almarhum ada di belakang. Jadi bener-bener pemicunya tuh dari baunya itu berarti. Dari baunya itu lah, pokoknya ciri khas itu kalau udah wangi bunga pasti di belakang itu berapa menit berselang itu pasti bau. Berubah wanginya. Berubah. Jadi anjir kayak gitu, terus otomatis itu satu orang kan lihat, astagfirullah katanya. Dah apa? Semua nengok ke belakang. Dan itu kita bener-bener ngelihat bener-bener utuh satu nggak ada, nggak kayak cuman bayang-bayang atau gimana, bener-bener utuh satu set. Saya solid ya gitu solid, ya. Bener-bener kelihatan langsung
ada yang ngomong kasar, ada yang istighfar semua. Langsung lari semua. Nah, terus lari itu langsung lari semua. Tadi ada pas mati tuh ada suara aneh tau ya? Nangis nggak? Iya, tapi jauh banget. Ini semua TikToker denger nggak ada suara wanita nangis? Kalau pakai yang ada yang pakai headset pasti kedengeran sih. Terus. Nah, akhirnya kita semua lari ke rumah. Lari kita masing-masing kunci pintu. Terus pribadi saya waktu itu saya benar-benar lihat langsung gemeter, langsung duduk ditanya sama orang tua saya. Waktu itu, "Kamu kenapa?" katanya. "Itu almarhum mana?" katanya. "Di mana? Di pos ronda." "Ada lihat?" katanya. "Lihat, semua lihat. Gak cuma Agung. Semua lihat. Langsung, yang bener, langsung semua tuh. Kan itu pos ronda tuh agak jauh ya. Terus dia bilang, itu tuh ada si ayah datang. "Nah, mana mau lihat ya?" "Udah gak usah dulu, kunci dulu." Akhirnya semua itu hening sampai saya tidur jam 1 baru saya tidur. Itu selama saya belum tidur itu saya dengar hening, nggak ada suara apapun. Akhirnya pas udah pagi kita ngobrol lagi, kita keluar rumah semua buka pintu. Di setiap teras yang orangnya waktu itu ada di pos ronda ada bekas bercak kaki dan darah. Di teras-terasnya itu. Tapi bentar Mas, tadi pas lagi di pos ronda itu kan dia sempat memunculkan diri. Iya. Nah itu ada kata-kata nggak yang diucapin sama dia? Nggak ada. Jadi bener-bener nggak ngucapin kata-kata, cuman memunculkan diri. Kita nggak sempet nggak kayak waktu beberapa detik itu kayak udah langsung buyar pemikiran itu, kayak langsung udah lari kayak gitu langsung. Iya. Lari. Udah menurut lo udah nggak ada kesempatan lagi ancang-ancang selain kata-kata lari ya. Pokoknya udah langsung lari semua. Paginya barulah itu booming suatu kampung tuh. Itu kampung pocong. Terus kan itu di teras itu ada bekas tuh. Kan kalau misalkan pemikiran kita kalau misalkan makhluk halus tuh gak mungkin kok sampai ninggalin bekas. Sampai ada pemikiran kayak ini kan mungkin si almarhum ini belum meninggal. Ada pertanyaan sampai kayak gitu. Belum meninggal katanya. Buktinya ini kok ada bekas kaki, terus bekas darah berceceran di setiap orang yang waktu Cek. Kok jadi rame? Kok jadi rame? Iya. Kayak dengan kaki juga. Siapa yang jalan nih? Cetak siapa? Gak ada? Sumpah. Enggak, tapi suaranya ayah ngerti nggak sih? Kayak kita tuh dari yang senyap, sepi, tiba-tiba jadi di pasar. Tadi yang bikin promo pocong-pocong di mana sih? Di bawah di tempat di wardrobe. Ya. Sarangnya itu mah. Belakang situ lagi. Dekat studio kan. Terus? Nah, abis itu takut deh. Rame kan, udah booming semua, sampai warga-warga yang lain udah tahu, sampai tetangga kamu udah tahu. Akhirnya ada yang berspekulasi bahwa itu benar-benar setan, ada yang benar ngomong kayak wah itu masih hidup kali kayak gitu. Tapi kan orang manusia mana yang kepala rame lagi. Tuh. Rame. Tapi di sini tuh nggak ada yang ngomong. Rame. Kalian pada pakai headset nggak? Ada yang kedengeran nggak sih? Iya, kayak orang jalan tuh, kata Susan tuh, kayak orang jalan. Di sini nggak ada yang jalan tuh. Emang gue. Karena emang iya, ini hilang. Iya, normal. Dan normal lagi nih. Oke, lanjut. Lanjut. Maksudnya nggak mungkin katanya kalau misalkan meninggal, ya orang masih hidup, nggak mungkin kepala udah buntung terus kepala di depan kayak gini. Dipegang persis, gitu ya? Persis kayak yang dikata sama tukang sayur itu, kayak gitu, dipegang kayak gitu. Jadi selalu muncul dengan keadaan seperti itu ya? Dengan jari kelingking kepotong, terus ini. Oh, berarti kelihatan begitu dia lagi megang kepala ini. Si tangannya tuh keluar. Si jarinya itu ada, kayak nutupin mukanya kayak gini. Jadi dia pegang pipinya kayak gini dari mata. Coba balik. Dia bilang jangan. Iya, bilangnya jangan.
Tapi jangan, dibilang jangan, jangan. dia ngomong jangan, tapi posisinya itu kayak dari yang tempatnya sepi itu berpindah ke tempat yang rame. Ini udah normal lagi nih. Jelas banget serius. Tapi Apa kita ngomong begini? Aduh. Apa kita ngomong begini ngerasa kepanggil? tapi emang Hah? Tuh kan ada yang sadar tuh ngomong jangan, dia ngomong jangan, dengar nggak? Iya, jelas banget. Kayak di belakang sangat gitu. Dan itu suaranya gak cuman di dalam earphone. Iya. Tapi bener-bener Kayak nyampe. keluar. Pas saya buka kayak gini, Masih ada suaranya. Kayak emang nyampein pesannya ke kuping langsung. Ada yang terus dengerin. Jelas banget terus. Jelas suaranya. Terus lanjut lagi. Nah, Ini kalau setiap dibahas pasti gitu. abis itu kayak ini bener nggak sih, masih simpang siur kan, masih bener nggak sih ini orang hidup atau gimana? Cuman yang jadi pertanyaan kita, ini yang meninggal kan 2 orang. Tapi yang tetap nah itu yang tetap ada tuh cuma 1 orang itu aja. Jadi dia tuh yang ibaratnya kan ini si saudaranya ini diajak kerja sama dia. Dia tuh orang baru, jadi benar-benar orang lama di perusahaan itu. Nah udah gitu, masih dalam simpang siur bener masih hidup atau enggak. Akhirnya ada perkataan dari masyarakat, udah kita gali aja kuburannya. Ya, gali aja kuburannya. Cuma dari keluarga nolak. Iya. Udah yang meninggal udah meninggal katanya. Meninggal udah meninggal, gak usah dibongkar-bongkar. Ngapain kayak gitu katanya. Kita percaya pada punya Tuhan, kita percaya katanya. Kalau misalkan almarhum itu ada katanya, pasti ke rumah saya. Dan waktu itu udah 5 hari meninggal, itu yang datang ini cuma yang pada pos ronda aja. Gak ada. Akhirnya udah. Serius ada. Yung ngerasa nggak kayak YouTube tiba-tiba pindah gitu dari yang sepi kayak lagi di kantor ayah, tiba-tiba pindah ke tempat yang rame. Ngerasa banget gak? Terus tadi dia bilangnya ada, dia bilang ada, jelas banget terus dia bilang ada. Di sini nggak tahu tuh siapa itu. Selama syuting juga di earphone tuh baru kali ini yang namanya pindah sejelas itu. Sebenarnya kita kayak dibawa ke pindah. Iya bener ya. Pindah suasana dimensi mereka, kayak ditarik. Iya, kayak dia sih kalau sampai nyedek ke. Iya, sampai berasa gitu kan. Gitu. Dan udah normal lagi. Oke. Nah, abis itu terus diperbolehkan sama gitu. Saya pikir itu dia datang karena tiba-tiba bapaknya teriak. Kenapa gitu? Terus tiba-tiba datang, udah datang lagi. Tiba-tiba waktu itu nggak boleh sama keluarga, udah katanya nggak boleh. Kita percaya adanya Tuhan gitu. Kalau dia harus misalkan dia meninggal, terus dia harus menyelesaikan gentayangan, dia harusnya ke rumah saya. Iya benar. Apapun itu saya keluarganya, saya istrinya. Ya udah habis itu karena kita ngadain keluarga kan, udah gitu korbannya nggak terlalu kayak masih normal lah gitu. Terus kita ya udahlah nggak apa-apa, kita anggap aja ini angin lalu kata. Udah kayak gitu. Pas malam berikutnya makin horor. Jadi dia ketuk tiap pintu yang jajaran dekat rumahnya. Dia ketuk. Nah, dia ketuk dok kayak gitu. Tapi dia ada kayak nggak terlalu kayak tertutup kayak gitu. Dok. Ada jedanya. Ada jeda gitu. Terus malam pertama yang pas digentayangin, bukan ditangin sama almarhum itu, rumah yang paling deket sama kan waktu dianterin jenazah itu, saya lupa ceritain waktu jenazah itu ternyata selama perjalanan dia dari buka ambulan sampai ke rumahnya itu si petanya itu ngalirin darah. Selama dari sampai gang sampai rumah dia itu agak 200 meteran lah dari gang, kan itu cuma masuk ke motor gang itu. Berdarah, terus bilang netes sepanjang jalannya itu. Itu tuh ditutupinya tuh pakai pasir, cuma pakai pasir aja.
Berarti pakai nggak air. bener-bener dibersihin. Soalnya katanya ada ustadz gitu di sana tuh yang guru ngaji lah gitu bilang, kayak jangan pakai air, kalau pakai air katanya ngalir, mending pakai tanah dulu, abis itu nanti mau tunggu hujan atau misalkan mau dibersihin pakai air sekaligus udah nyerap ke tanahnya, ke tanah. baru diiniin katanya biar sempurna katanya. Soalnya kena tanah, ya udah kayak gitu akhirnya kita tutupin tanah. Pas dok pertama itu, rumah yang paling deket sama gang pertama itu, dia bilang katanya tolong saya katanya, saya nggak akan tenang katanya sebelum jari kelingking saya ketemu. Itu tuh belum dibukain, tapi kayak si ibu ini kayak nggak tahu, penasaran nggak tahu gimana, tiba-tiba dia buka. Dia pintunya dibuka, itu masih jam 9 malam, nggak terlalu malam kan, masih 9 malam, belum banyak yang tidur lah, masih biasanya rame juga itu. Dia buka, pingsan. Dia udah dengar kata-kata itu, tolong cariin jari kelingking saya. Dia pingsan. Nah paginya itu kayak pas waktu pertama orang yang didatengin pas pertama pos ronda itu, jadi dia bekas kakinya ada darahnya tuh di sepanjang teras. Jelas banget. Tawa. Jadi Aduh capek ya. soalnya keteken ya. Begitu pindah itu keteken kitanya. Iya. Kitanya itu keteken, makanya ayah tuh sampai refleks teriak kan. Iya. Karena mungkin udah sesek, jadi akhirnya harus dihentak kan supaya napas lagi gitu. Dan anehnya ketika berpindah itu baru tuh ada suara aneh-aneh dari tadi. Iya. Kalau belum ada yang keramian itu dia nggak mau ngeluarin suara ya. Kayak ngap tuh. Iya. Mual kayak gitu. Tapi semua penonton pasti denger deh gua rasa. Jelas banget ya itu di earphone. Terus agak nyesek juga sih ini dada. Iya tuh, pada bilang jelas banget. Dia lihat katanya benar-benar kayak bentukan almarhum dengan ya sama yang pertama kita lihat itu kepala di tengah. Tapi dia bilang katanya sebelum dia buka pintu itu dia dengernya tolong carikan jari kelingking saya. Kayak gitu. Pas dia bilang kayak gitu, akhirnya mungkin kayak tahu istri almarhum ini sedikit marah gitu gimana atau mungkin kesal kenapa kan, mungkin di benak dia tuh kalau mau datang kenapa nggak ke saya gitu kan, sebagai keluarganya mungkin kayak gitu. Akhirnya dia tuh ngomong di depan kita semua yang di dekat sama dia itu, kamu kalau mau datang katanya datang ke saya aja, nggak usah ke keluarga yang lain, kasihan. Kan kayak gitu. Pas udah itu malam udah beres, udah kejadian itu pokoknya hampir rame lagi katanya, udah masuk hari ke-7 itu belum kayak gitu juga, udah seminggu full kita di teror tiap malam tuh digedok-gedok gitu sampai pas kejadian waktu saya inget masih malam minggu waktu itu. Malam minggu saya belum tidur jam 10 malam kan dulu rumah saya tuh jadi pintu di sini tuh kayak ruang tamunya tuh panjang. Di sini kamar 1, 2, 3. Nah saya lagi nonton TV waktu itu disimpannya di sebelah deket pintu. Deket gitu. Jadi kebetulan rumah almarhum ini kalau misalnya dia agak jauh di sebelah sana, tapi kalau misalkan dari rumah saya tuh kelihatan depan rumah, teras depan almarhum itu kelihatan. Lagi pasang TV dan kebetulan juga jalurnya itu, gangnya itu pas depan rumah saya juga. Saya lihat sekelebat set, terus bilang, ih apa itu? Ya, lagi masih sambil main HP gitu, nonton TV. Cuman yang nonton itu cuma saya, ibu saya di kamar, kakak saya di kamar, orang tua saya juga ada tapi di dapur lagi makan. Jam 9, mau masuk jam 10 lah. Lihat set, lebat, saya bilang, apa itu? Saya penasaran, tiba-tiba saya penasaran. Saya lihat, saya buka si tirai itu, jendela. Saya bilang, dan saya lihat pocong itu almarhum itu ngetok pintunya. Pintu rumahnya. Tapi dan saya baru tahu ternyata yang digedok-gedoknya itu bukan ini kepala dia yang di tengah ini, bukan tangannya dia, tapi kepala dia gitu. Jadi gitu. Gedok. Jadi bukan tangan yang kayak gini ya, tapi menggunakan kepalanya dia. Iya. Jadi kepalanya gitu-gitu digoyang-goyang. Iya. Langsung saya itu ayah saya gini, saya langsung masuk kamar, langsung tutup kamar itu, langsung kenceng-kenceng, langsung saya bingung mau ngapain, terus ayah saya ngetok lah. Tok. Kenapa? Itu bilang almarhum di rumah. Nah ayah saya ini
karena udah banyak yang lihat, dia mungkin udah mulai percaya. Udah mulai percaya. Katanya, bener, ayah mau buka. Sebelum yang lain tuh udah bangun juga kan, karena saya tutup pintu tuh kencang. Jadi yang dua kakak saya sama ibu saya yang di kamar tuh keluar semua. Sampai saya keluar, tiba-tiba gak lama pintu kita juga digedok. Dok dengan nada yang sama. Tiap kali ngedok itu dengan nada yang sama sampai saya hafal tuh. Dok langsung pada semua berdiam langsung sini. Ini almarhum pasti datang ke sini. Ayah saya dua yang tuh kayak gitu. Si ayah mau dibuka tuh pintu. Mama bilang, udah nggak usah katanya, mau ngapain juga kita nggak bisa apa-apa juga. Ya. Gue nggak mau kalau gitu. Udah pasti rame pasti bunyi. Iya. Soalnya kalau udah lagi rame kayak gitu pasti ada kata-kata tuh ya. Iya. Membis gue semua. Tapi maksudnya Mas dari tadi nungguin juga ya. Kejadian lagi nggak nih? Tapi yang benar-benar sampai ke ini loh. Iya, ulu hati tuh kayak mual itu. Iya. Kayak ketarik. Sama kayak diem bentar kan, sebelum berisik tuh diem dulu. Iya, karena kita lagi dibawa ke dimensi dia. Kayak kalau posisinya lagi main roller coaster tuh turun ke bawah gitu loh. Tuh kata Mama Nio merinding. Nah kan, jelas lagi. Maljum citanya serem. Tuh kan, diajak berubah lagi. Itu ada ngetok-ngetok ya? Iya. Hah? Ada ngetok-ngetok ya? Sumpah. Tadi. Mas denger kan? Iya. Sekali sih. Gila aja tuh. Ini makanya kalau Dari yang kamu ceritain sama ini ceritanya real kayak gini, ini lebih serem nih. Langsung Apa? Pas aku cerita kayak gitu. Iya. Iya. Soalnya Karena ini langsung pakai ini ya. kedengeran. Sebelumnya waktu kalau misalkan ngobrol kayak gitu sih. Nah, bener kan kemarin tuh waktu kan sebelumnya udah diundang juga di podcast Kak. Nah, pas waktu seminggu udah positif saya pulang, kata mama tuh katanya udah ceritain. Udah katanya, tapi ada yang beberapa yang menurut aku nggak cocok, aku nggak ceritain gitu. Terus dia bilang katanya dia kemarin kesini si almarhum. Sampai tuh Almarhum itu namanya misalnya nih. Depannya huruf apa? S. Depannya P. Oh, oke. Nah, dari almarhum ini datang katanya, tapi dia nggak ngomong apa-apa, tapi dalam wujud yang udah utuh. Jadi udah ada kepalanya. Kepalanya udah utuh, udah nggak. Ayam. Oke, terus Ya ada gitu loh. Sebetulnya jadi kalau kemungkinan masih ada, katanya kalau orang-orang juga kalau cerita masalah ini di kampung juga masih ada, meskipun itu kampungnya agak jauh ceritanya. Itu orang-orang cerita itu masih sering kayak nampaki kayak tadi kayak gitu, misalkan dia kasih kode di bawah itu kayak perasaan berat kayak gitu kalau dia datang. Nah, lanjut cerita ya. Iya, lanjut cerita Mama. Nah, habis dari itu kan udah bener nih hampir kita seminggu lebih ya, hampir 10 hari, hampir mau 2 minggu malahan tetap diteror nih. Akhirnya kata order dari masyarakat tuh, warga tuh sampai diungsiin buat jadi perempuan dan anak-anak kecil. Dia udah dengan dulu di kampung itu. Kita yang di sini yang kayak laki-laki lah, bapak-bapak kayak gitu, terus yang udah dewasa, kita ngadain ronda. Dan itu bukan cuma sekurang warga sana, dari kepolisian, terus dari Koramil, tentara, dari Babinsa, pokoknya semuanya dilibatin karena ini udah kayak terornya tuh udah nggak masuk akal. Iya, karena hampir menyeluruh. Hampir menyeluruh. Terus kalau misalkan cuman sekelebat lah atau gimana lah, akhirnya ya udahlah sih, nggak apa, mungkin udah nggak cuma cerita segini, ini sampai datang ke rumah terus dengan yang nggak wajar. Terus si ini tuh si keluarganya tuh kayak udah pasrah, kayak udahlah mau digimanain lagi. Tapi si istrinya ini nggak mau, dia dibawa pindah, nggak mau dia. Dia maunya stay ya. Ya dia nggak mau, jadi karena saya nggak sama anak saya nggak usah dipindah. Ayo denger ya. Oke,
ini yang Ken, Ya. kok bisa ya maksudnya? Apa itu? Oh ini. Lu? Kok bisa gini? Dari kacamata Indigo sendiri kan, kok bisa sih nampak ini ke orang banyak gitu kan? Berarti energinya dia besar dong. Kalau dibilang besar, besar banget ya. Kalau udah bisa seperti itu bukan salah satu penampakan yang bisa diremehin menurut Ken. Karena kenapa? Jangankan di kampungnya dia, sampai si abangnya kesini pun, itu jujur energinya neken Ken banget. Ini pasti hanya mual, bener-bener ke Kennya juga mual. Karena emang biasanya kan di sini kita itu yang aman, tentram, gak ada kayak gitu-gitu kan ya. Tiba-tiba memang cerita yang dibawain sama AA hari ini memang udah menyeluruh dan banyak warga yang denger. Akhirnya ternyata dari sini juga terbukti kalau misalnya nggak cuman ke warga-warga, malah orang yang ditemuin sama si AA ini juga bisa ngerasain energi yang dipunyain sama si pocong itu ya. Makanya kenapa tadi kita sempet beberapa kali kayak pindah dimensi dan itu neken banget hati kita kan, sampai kayak sampai nggak bisa napas, sampai adanya mual. Nah itu dia membuktikan itu ya, membuktikan kalau misalnya energi yang gue bawa itu gede, nggak sembarangan. Nah makanya kan ini masih perlu cerita dari si AA-nya, karena menurut kan ada yang ganjel ya dengan energi pocong yang seperti ini. Itu aneh. Karena nggak biasanya ya. Kan kita dulu tuh pernah juga kan ke kayak apa kampung pocong gitu ya. Nah itu kan kita juga pernah, tapi energinya nggak sebesar ini ya. Kalau di sana jelas itu emang kampungnya mereka. Tapi ini benar-benar cuman yang kita anggap berdua lah gitu kan korbannya. Dan ini benar-benar kayak bangkit beneran seperti judul kita. Oke. Nah ini coba kita lanjut lagi berarti. Terima kasih yang udah pada kasih gift ya, thank you banget loh. Ini thank you banget. Ini tuh Afika Indri, thank you banget ya. Ini mereka ada di sini, memang benar-benar ketika kita bicara tentang pocong ini kita merasakan mereka ada di sini ya. Oke. Nah berarti saat ini ya, apakah jari yang dicari sama pocong itu tuh ketemu atau enggak? Ketemu. Nah nanti pokoknya masih panjang nih ceritanya. Sampai nanti ke ujung itu, dan pokoknya ada rahasia yang selama ini ternyata ditutupin sama perusahaan si almarhum. Nah itu tuh ya, yang Ken bilang pasti ada sesuatu. Iya nih, kita dibawa ke dunianya dia nih, gila nih ah. Nah, terus abis itu kan udah bener-bener di kampung tuh rame lah, sampai dilebatin lah. Jadi ada masyarakat yang ngomong, udah kalau misalkan kayak gitu udah kita ungsiin dulu aja keluarga kita, dan misalkan yang ini yang di sana pokoknya sisa itu cuman sisa saya, orang tua saya, perempuan semua masih ada, karena waktu itu kan dia kayak di Koramil itu dia jadi bagian pengawas desanya gitu loh. Jadi itu kan bapak itu tentara. Nah, bentar nih. Ini gak tau deh, punya kan mati sebelah tau ya? Iya, itu sama. Sama? Ya, sebelah. Aku enggak. Ayo enggak? Ini sebelum masuk, sebelah enggak salah. Yang kiri nih. Jadi gini, pada saat kita pakai headset ya, stabil gitu, terus tiba-tiba nanti tengah-tengah suka kayak berubah tiba-tiba rame gitu. Jadi itu kita kalau katakan kita lagi dibawa ke ya dimensi yang berbeda gitu ya. Kayak itu pun dipaksa gitu ya. Kayak dipaksa untuk ke dimensinya mereka. Gue capek buka tutup ini nih. Terus. Tapi emang kalau yang Ken lihat ya, ini disengajain juga sama mereka ya. Disengajain juga memang supaya ceritanya itu nggak lancar. Tuh malah ada yang bilang hilang tadi suaranya. Li enggak kok, kita ada terus. Ada suaranya kak. Coba lanjut lagi ya. Nah habis itu kesepakatan masyarakat sana, warga sana udah bilang katanya ungsiin aja, yang termasuk yang ada itu istrinya almarhum, terus ada pokoknya ada 3 rumah atau 4 rumah gitu yang perempuannya nggak ikut ngungsi gitu. Ikut ngungsi termasuk saya, orang tua saya itu, karena dia mungkin kepikirannya tanggung jawab mungkin ya udah katanya ikut suaminya mau kemana-mana pun tetap bisa masuk suaminya kayak gitu.
Akhirnya pas di malam itu kita ngadain ronda kayak biasa. Itu polisi, tentara, sama masyarakat, sama aparatur desa semua yang di sana itu diikutin, dilibatin buat apa? Buat buat ronda di sana itu. Dan kayak kalau orang pikir kan kalau misalkan banyak kan pasti nggak datang kan. Itu dari polisi, tentara semua datang. Tiba-tiba pas sekiranya jam 9-10an lagi biasa kayak gitu, dia datang pas di depan orang lagi ngumpul, tengah-tengah dia langsung di depan itu muncul bener-bener di keramaian itu. Muncul bener. Nah kalau itu waktu saya nggak ada, saya di rumah nggak ikut, jadi cuma ayah saya tuh pulang lari ke rumah, langsung saya tanya ada apa, almarhum muncul lagi gitu. Pas di tengah-tengah orang lagi ngumpul kayak gitu, dia muncul langsung ya dengan kata-kata yang sama, harus saya kembalikan, cari kelingking saya, tolong cari kelingking saya. Tetap kelingking yang dia cari. Akhirnya udah itu kejadian itu rame, nggak sampai kepikiran sama masyarakat ini, kita lanjut lagi Pak ronda nggak sih, atau misalkan kalau perlu kita bongkar lagi aja ininya apa kuburannya, jangan sampai kita kayak gini katanya. Terus kita datanglah ayah saya itu. Saya dengar cerita dari ayah saya yang datengin keluarga almarhum ini. Keluarga almarhum datang ke keluarga almarhum, terus dia bilang, "Bu, katanya nggak mau, ini udah kesepakatan masyarakat, udah aparatur desa juga udah sepakat, gimana kalau kita bongkar aja?" Katanya. Waktu itu ya udah, mungkin dari keluarga almarhum buat apa juga kan sampai kalau sampai kayak gini mau Ya. Soalnya hilang-hilang kayak gitu jadi nggak nyaman ya. Iya, dia jadi kayak narik gitu. Iya. Aduh. Ya udah mau gimana lagi katanya. Ya inilah pas sorenya itu pas mau digali lagi. Nah ini kita lagi ngomong gini nih, beberapa penonton tuh banyak yang ngerasa pusing dan gak enak tuh kayak berita online. Eka Dewi, dia lagi nonton di kamar, hati-hati lo Eka lo, ada yang gedor-gedor kamar kamu lo. Aku lepas headset terus, sama aku juga lepas terus nih. Soalnya di sini lebih berasa banget, apalagi di belakang kamera ini ya. Itu sepi banget, bener-bener cuman ada kameramen, tim kreatif. Gak ada lagi. Gak ada ya, udah itu doang. Oh itu gue bayang muka kita sendiri. Iya. Gak ada lagi. Ini tiba-tiba pas rame gitu kan jadi kaget juga kan. Bento X Ben Suci Mahi, yuk lanjut ya, pada pusing semua Nabila tuh. Yuk lanjut. Pas itu tiba-tiba sore itu datang. Ternyata yang datang ke rumah almarhum itu adalah rekan kerjanya almarhum. Datang ke rumah, sudah datang dengan dia nangis-nangis minta maaf ke istri almarhum itu sama anaknya, dia cium anaknya juga waktu itu anaknya masih kecil. Dia bilang, maafin saya katanya, saya baru datang hari ini, saya udah nggak kuat katanya, saya bener-bener nggak bisa lagi nahan semua ini katanya, saya udah ternyata dia selama 2 minggu itu didatengin sama almarhum. Dia rekannya diperintahin buat dia itu jujur, ngomong jujur, udah katanya kamu harus jujur. Ternyata almarhum itu datang suruh saya jujur, udah saya juga takut katanya, bernasib sama seperti almarhum. Dan dia disuruh jujur datang ke keluarganya. Ternyata dia meninggal itu karena perintah bosnya. Jadi almarhum sama rekan yang datang ke rumah almarhum nih, dia itu adalah salah satu supir senior di perusahaan itu. Jadi perusahaannya itu adalah perusahaan yang kayak kontainer kayak gitulah, truk kontainer. Jadi dia antar barang, logistik kayak gitu. Iya, logistik. Nah, jadi yang senior ini sama bosnya itu katanya, kalau kamu ingin jaya, kalau kamu ingin kaya, ingin jaya, karir kamu bagus, kamu harus ikutin saya. Nah, ada sesuatu yang disuruh gitu. Dia bilang, kamu wajib nurut sama saya kalau kamu mau kaya, mau jaya lah, mau benar-benar sukses lah gitu. Kamu wajib ikutin saya, dan syaratnya cuma satu katanya. Tiap kali kamu jadi 1 tahun itu, setiap supir yang ditunjuk sama bosnya itu, dia wajib nabrak atau bunuh orang. Dan setiap kali dia bunuh orang itu, dia wajib mengambil kelingkingnya.
Enggak. Jadi disuruh sama si bosnya Iya. dari Jadi perusahaan. almarhum ini adalah supir yang lumayan senior, lumayan senior di dia udah paling lama lah. Jadi di waktu perusahaan ini masih kecil sampai besar itu, dia itu yang paling lama. Dan tiap tahun dia per tanggal berapa gitu, tiap tahun tuh wajib ada yang dia bunuh atau enggak dia korbanin lah. Dan sebagai buktinya itu dia harus bawa kelingking dari almarhum itu. Nyetor si kelingkingnya itu. Iya. Oke. Berarti ada perjanjian tuh ya? Iya, Makanya dari ceritanya tuh ya, kalau didengar-dengar ya, itu menjurus ke sana yang tadi kan curigain. Karena nggak mungkin orang meninggal dengan ciri-ciri yang sama kalau memang tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian yang diminta ya. Terus Bang, boleh dilanjutin? Nah, begitu lanjutin. Dan almarhum ini menolak. Pada saat itu almarhum ini menolak dan bilang dia ingin resign. Dia ingin berhenti, udah kata saya lebih baik pindah perusahaan atau daripada saya lanjutin kayak gini. Iya. Dan ternyata yang membuat almarhum ini celaka adalah bosnya sendiri. Jadi dia sabotase kendaraan almarhum ini, terus dia kecelakaan di jalan. Dan kenapa pertanyaannya ini kepalanya dibuntung? Kenapa kepalanya buntung? Ternyata si yang ngelakuin itu semua itu bosnya. Jadi sebenarnya waktu kecelakaan itu dia cuma meninggal itu terhimpit kendaraan, tabrakan antar mobil, terhimpit kendaraan dan masih utuh. Tapi karena mungkin bosnya nggak tahu mungkin itu ritual juga atau gimana, dia akhirnya motong kepala si supir itu dengan keneknya itu, dengan partner supirnya itu. Itu pengakuan dari rekan kerjanya. Kebetulan di sana kan masih ada polisi, pokoknya aparat desa. Akhirnya berkembanglah itu jadi kasus yang besar lah. Pada waktu itu kasus yang besar. Kasus yang besar, bikin laporan BAP segala rupa, terus beres. Itu tuh tiap malam tuh terus masih terlaksana, kayak masih terjadi lah teror seperti itu. Akhirnya udah mau sebulan langsung didatengin lah. Waktu itu ayah saya ikut. Saya ikut, didatengin langsung ke kantor. Pas waktu pertama ketemu, si bosnya tuh nggak ngaku. Mana mungkin katanya saya seperti itu. Itu cerita ayah saya yang saya kan nggak ikut di sana. Katanya nggak mungkin saya kayak gitu katanya. Tapi si saksi ini, si rekan kerja korban ini, dia ngomong langsung, ya Pak katanya, kalau mau langsung lihat jari-jarinya di belakang itu si ruangan itu agak besar. Jadi lumayan luas lah gitu. Terus di tempat duduk bosnya ini kan sofa, di tempat duduknya, tempat kerjanya, di belakang bosnya ini ada kayak rak-rak buku tinggi Terus dia kalau mau katanya masuk aja ke ruangan itu. Oh, ada ruangan lagi di dalam ruangan. Katanya. Tapi waktu itu ketutup sama kayak rak buku itu katanya. Terus dia ambil salah satu buku dan tiba-tiba si rak bukunya itu kayak jendela kebuka gitu. Set kebuka dan ternyata di dalamnya itu ada toples dengan isi kelingking semua. Iya Tuhan. Dan itu kata ayah saya itu lebih dari ratusan. Nggak cuma 10, 20, 30, pasti banyak. Soalnya rak-raknya tinggi sampai ke plafon itu kena dia. Sampai kayak rak-rak buku yang tinggi di perpustakaannya gitu. Nah, sampai kayak gitu. Terus akhirnya dia nggak mau ditangkap lah. Bosnya itu ditangkap. Ceritanya setelah ditangkap terus ditangkap itu si bosnya itu ditahan beberapa bulan. Yang saya dengar waktu dulu itu ditahan beberapa bulan. Nah, si rekan kerjanya ini dia tuh depresi, nggak tahu karena emang mungkin dia juga ikut bersalah soalnya kan dia juga membunuh ikutan ambil adil ya. Adil kayak gitu, soalnya dia salah satu supir senior juga di sana. Dia depresi, yang saya dengar dia tuh sampai ke rumah sakit jiwa. Tapi untuk kabarnya yang rekannya ini saya nggak tahu. Cuman waktu podcast di yang lain itu, waktu itu ceritakan saya diceritain itu sampai dia si bosnya ini bangkrut. Sampai bosnya itu bangkrut, terus si perusahaannya udah nggak ada. Terus si bosnya ini bangkrut tapi nggak ditahan. Ditahan sama polisi. Jadi dia masih kayak apa namanya itu? Royalti lah buat keluarga yang almarhum yang udah meninggal semua. Jadi dia wajib ngembaliin uang itu, syaratnya kayak gitu. Tapi saya dengar akhirnya damai. Nah, saya dengar juga
ternyata pas saya balik waktu seminggu saya balik itu sampai saya dengar ceritanya itu, si bosnya ini berakhir dengan gila dan keluarganya itu meninggal dunia semua. Semua anaknya itu yang dia katanya istrinya 1, terus anaknya itu 2 atau 3 kayak gitu. Yang kedua, yang pertama itu gila. Tadinya dia itu salah satu murid yang ini lah, bukan murid apa, mahasiswa yang berprestasi lah. Iya. Di anak 1 itu, tapi saya dengar dia masuk rumah sakit jiwa, terus ibunya meninggal, adik-adiknya yang 2 itu meninggal juga, dan si bosnya ini ternyata masih hidup dan gak di penjara tapi dalam keadaan gila. Oke. Nah, pertanyaannya gini, Gung, berarti jari-jarinya itu gimana tuh setelah itu? Maksudnya kan yang ada di rumah itu kan akhirnya semuanya pergi kan, ya kan? Terus si bosnya gila. Iya. Nah, pertanyaannya jari-jari itu dikemanain setelah itu? Setelah itu dikembalikan. Jadi setiap dia ngambil tumbal itu, silang tumbal, dia itu si toples itu dia lebih ke psikopat sih ya. Soalnya tiap jari itu ada nama dan foto. Ada identitasnya ada tanggal kejadiannya kapan, terus yang ngambilnya siapa. Jadi dia tuh di toples itu kayak toples asin kayak gitu, manisan gitu. Iya. Cuman yang kecil terus bening dan jadi bisa kelihatan si jarinya. Itu di air itu dia kayak gak tahu air pengawet mungkin ya. Formalin atau gimana itu. Si jarinya kayak gitu, air terus tulisan kayak gini, keterangan tanggal sekian, fotonya ada, terus yang membunuhnya, yang ngambilnya siapa, terus yang ininya apa, yang bertugas waktu itu siapa, dia tahu. Jadi katanya setiap kali eksekusi itu ada tim eksekusi, ada tim pembersih. Pantas. Itu gimana ya? Makanya tadi tim pembersih itu. Makanya tadi kan udah yakin ya, begitu bosnya ketika kecelakaan di jalan itu kok bisa secepat itu loh ngambil motong kepala sama si jarinya itu. Berarti ternyata benar udah ada timnya yang memang udah disediain sama bosnya. Makanya ini juga termasuk profesional juga ya. Iya. Bukan profesional ini mah aneh lah, kan nggak ada profesional ini. Nah, maksudnya tingkat keanehannya itu loh. udah bukan sembarangan lagi, memang udah berstrategi gitu. Ya udah terstruktur dan terencana sih. Gitu. Jadi saya juga kagetnya tuh kok bisa gitu kan, orang yang tadinya tuh kelihatannya ya sopan, terus almarhum ini baik, terus kayak gitu tiba-tiba kedengaran berita yang mulai kayak negatif lah gitu. Ternyata beliau bersekongkol sama bosnya kayak gitu. Jadi ternyata beliau juga udah pernah melakukan. Itu. Tadi ada ya ngomong apa tuh? Halo, gue capek deh. Ada sama udah dia bilang. Tadi ada udah kan. Tapi yang paling jelas kan dia ada. Sampai gue tutup. Ya yang komen. Kenceng banget tadi suaranya. Iya, itu tuh bener-bener kayak dibisikin. Iya. Masuk ke kuping. Iya, dengar banget ya. Tapi itu berasa loh ya. Iya. Secara nggak langsung dengan kondisinya tadi tuh badan kita capek tahu ya. Iya, pundak juga sakit banget. Berasa kesini capeknya. Tuh jelas, pada bilang jelas banget. Oke, ini sambil lanjut lagi ya. Aku mau nanya sama Ken. Berarti kan jarinya ini udah dibalikin, ya kan? Tapi kok masih gentayangan gitu. Nah bahkan ini maaf banget ya, bahkan ganggu kita yang di sini gimana? Kalau menurut Ken ya ketika energi yang udah, maksudnya anggaplah ini rahasianya dia, tapi begitu diceritain terus sebenarnya bukan kita yang terganggu, tapi malah dianya terganggu sama dengan omongan-omongan kita yang mungkin menurut dia sekarang dia udah nemuin, tapi itu mengganggu di dia karena dengan energi dia yang gede dimanapun maaf ya si A-nya ngomong itu akan sampai karena masih satu tanah, satu kampung. Jadi masih ada koneksi yang untuk si A ini ketika cerita. Nah, si almarhum ini juga tahu nih. Makanya tadi beberapa kali dia kayak nekanin ada.
maksudnya udah gitu, udah ada gitu, dia udah ngasih tahu ke kita. Tapi dengan kondisi kita yang masih cerita atau gimana ya, kita nggak tahu kondisinya yang sebenarnya terjadi gimana. Cuman kalau di sini juga yang Ken rasain, energi dia sekarang udah berubah jadi energi yang terganggu ya. Dia udah ngerasa nggak nyaman dengan omongan-omongan seperti itu. Mungkin di semasa hidupnya si almarhum ini tidak melakukan hal negatif seperti itu, tapi karena akibat dari bosnya yang akhirnya itu membuat dia tuh seolah-olah terkena imbasnya ya, yang harus diceritain orang. Wah ternyata kalau dilihat dari ceritanya kan ini kayak pesugihan ya, seperti pesugihan. Nah itu jadi impactnya ke dia juga kena. Jadi kayak pesugihan gitu ya? Iya, karena emang ternyata emang kayak itu. Jadi ada kayak kok dia tuh ditemuin tuh kayak dokumen, terus ada kayak perjanjian, pentagram gitu. Nah dia tuh ternyata di dokumen-dokumen bosnya itu ada kayak bentuk kayak kitab, terus ada yang gampang pentagram, terus gampang kambing gitu, katanya kata ayah saya itu. Ternyata emang mungkin dia salah satunya ya sama iblis kali ya, mungkin satanis ya, satanis ya. Karena buktinya ya dengan catatannya tertulis di buku itu kan syaratnya biar kelingking gitu. Berarti sama halnya kayak ini ya, yang kalau kita dengar cerita dari si AA itu yang tadi si bosnya itu ketika ketahuan jari-jarinya kan memang dia udah privacy banget tuh ya, udah disimpan banget sama dia, disembunyiin. Begitu ketahuan itu kayak semua kenikmatan yang udah dikasih sama yang tim pesugih ini itu diambil semua ya, dari kekayaan, terus dari kejayaan-kejayaan anak-anak dan keluarganya, istrinya, 2 anaknya, dan akhirnya pun yang si bosnya itu gila kan. Tuh semuanya bener-bener direnggut kembali ya, dengan ganjaran lu nggak bisa seneng lagi karena semuanya udah terbongkar gitu. Semua yang harusnya lu simpen selama ini jangan sampai ketahuan, akhirnya kan ketahuan tuh ke publik, akhirnya hilang semua dalam sekejap. Ya. Oke, dan berarti apakah itu semuanya masih terjadi sampai sekarang? Kalau misalkan iya, karena kemarin aku terakhir saya pulang, dia dengerin diceritain sama ibu saya tuh, iya katanya kalau misalkan dia diobrolin pasti dia datang, tapi dalam bentuk yang lebih sempurna. Jadi nggak buntung terus jarinya udah ada gitu. Terus kadang-kadang cuma sekelebat kayak gitu, terus tapi ngerasa dia ada. Dan tiap kali waktu-waktu tertentu si anaknya itu kan sekarang udah kelas, ada SMA kali ya. Oh udah gede berarti. Udah sering, bapak tuh sering datang katanya, tapi entah itu mimpi, tapi yang pokoknya pas terakhir itu pas semua udah ketahuan dibongkar itu dia bilang terima kasih katanya di mimpi apa si istrinya itu, dia terima kasih, saya tidak akan mengganggu lagi, tapi kalau misalkan saya rindu mungkin saya akan beberapa kali ketemu sini. Oke, jadi kayaknya nggak cuman ke istrinya ya, karena beberapa kali lewat ke tempat-tempat warga juga kan. Biasanya mungkin si almarhum ini tapi memang, tiap kali kalau misalnya diobrolin doang, kalau dia diobrolin katanya suka kayak silaturahmi lah gitu ya. Gitu ya. Iya. Kalau dia diobrolin. Oke, jadi ya ibaratnya yang bisa kita tahu ya, gimana ya, semuanya juga jelas ya kayaknya. Jelas. Dan ini adalah kisah nyata dari Agung yang dimana situasi ini semua terjadi ada di wilayah Jawa Barat. Aduh, dia bilang cukup. Aduh jelas banget ke kuping. Kita closing aja ya. Jadi saya kata dia cukup, dia main-main deh. Tapi bener, energinya kenceng banget karena masih satu tanah nih sama AA nih. Tapi ini suaranya suara cewek ya? Udah ya kayaknya. Gue maaf banget nih, sebenarnya banyak banget yang mau aku tanya, tapi mungkin gue sebelum aku mau closing aja ya. Tapi mungkin ada Agung yang ingin Agung sampaikan nggak untuk semua? Kayaknya udah cukup lah. Kalau boleh cukup ya? Ya. Takutnya apa yang Agung ingin sampaikan jika mungkin mereka bertemu dengan situasi yang seperti ini? Ya kalau misalkan dari penonton sih, kalau misalkan di suatu situasi kayak gini ya mungkin gak bisa juga dikatakan, soalnya kan kita juga nggak ini kan, nggak mengharapin lah keadaan kayak gitu. Cuman kalau misalkan penonton sih ada sih yang penasaran, misalkan mau tanya-tanya, nanti bisa boleh nggak sih Instagram? Boleh.
Nah, kalau DM ke Instagram aja langsung atau enggak nanti kalau misalkan ketemu di luar tiba-tiba mau ngobrol masalah ini, oke saya terbuka lah, nggak ini. Cuman nanti kalau misalkan karena saya nggak cerita semua juga di sini, ada beberapa yang mungkin tadi juga saya nggak omongin itu karena amanat juga dari keluarga, terus amanat dari keluarga saya juga, katanya udah jaga aja perasaan, soalnya kan namanya orang udah meninggal kan, harusnya lebih sempurna kan. Ini tepatnya kejadiannya kapan sih? Saya 2014-2015. Nggak terlalu jauh. 2015 saya waktu itu kelas 2 SMA, kalau nggak salah itu. Emang sering sih ngobrol kayak gitu sama almarhum juga, soalnya dia kalau dibilang royal tuh royal, dia baik nggak kayak sama ya kayak bergaul ya, terus bersosialisasi. Emang kalau dulu kan masih kayak sholat bareng gitu, kalau maghrib sama isya kan deket masjid nih, jadi kalau ketemu ya ngobrol gitu. Orangnya enak, asik juga, belum terlalu tua sebenarnya almarhum ini. Jadi jarak saya tuh meninggalkan anak usia ada anaknya 2, yang satu kan SMA, yang keduanya SD. Saya nggak tahu kelas berapa, udah jarang pulang juga. Soalnya pas saya jadi angkat jadi polisi itu 2019, saya baru pulang tuh baru 2 kali. Oh, beberapa kali doang ya. Itu pas kebetulan pas habis podcast langsung pulang dulu seminggu. Itu pulang juga kayak ngerasa kayak beban, bener nggak sih saya ceritain kayak gitu, kayak bu. Baik, terima kasih buat semuanya. Kita nggak lanjutkan lagi. Terima kasih. Ini mual lagi. Ya. Pakaiannya juga mual lagi. Ini yang kita rasain itu mual. Aku nggak bisa lanjutin lagi. Mungkin sekarang ini kita juga ada live juga. Sisi dunia ya. Situasi udah gak kondusif. Terima kasih Agung, makasih. Ya. Terima kasih.